Oke, selamat datang di bagian terakhir dari judul Kenapa Mahal. Dua video sebelumnya gue udah ngebahas tentang elemen produksi dan elemen marketing yang membuat barang-barang ini jadi mahal. Nah sekarang gue akan bahas elemen terakhir yang masih ada kaitannya dengan marketing, yaitu branding. Brand secara definisi adalah merek, tapi nggak sesederhana itu. Dibandingin marketing, dibandingin sama produksi, brand itu lebih abstrak. Ada nilainya, tapi nggak semudah itu mengukur nilai dari sebuah merek. Oke, merek itu ini, logo Nike, logo Kobe, ya, nih, logo Nike, logo Penny, Anthony Hardaway, Adidas, Nike, Manchester United. Ini semua adalah brand. Oke, brand itu begitu abstraknya sampai dengan detik ini. Dari pertama kali istilah itu muncul, brand jadi perdebatan para ahli, para brand manager, para brand thinkers. Ada banyak buku yang membahas tentang brand, tentang bagaimana membuat brand jadi baik, apa yang dibutuhkan, kenapa brand ini gagal, kenapa brand ini sukses. Dibahas terus. Kenapa? Karena sifatnya abstrak. Mungkin cara paling tepat untuk menggambarkan brand itu adalah karakter yang dikompres. Sebuah karakter yang lu punya dan gue punya. Oke? Karakter yang manusiawi sebenarnya. Karakter dikompres dalam satu logo. Ketika lu lihat logo itu, semua terkait karakter itu muncul di kepala. Muncul. Entah itu warna, entah itu bentuk, entah itu nama. Tapi ketika brand itu muncul, itu persepsi yang muncul di kepala lu. Itu adalah brand. Kenapa persepsi itu bisa muncul? Kenapa persepsi akan sebuah karakter itu bisa muncul di kepala lu ketika lu ngeliat sebuah merek? Karena secara bertahun-tahun, berulang-ulang, mereka merilis produk yang sesuai dengan karakter tersebut. Mereka bikin iklan yang menyatakan bahwa mereka sesuai dengan karakter tersebut. Semua komunikasi publik mereka, termasuk dalam bentuk public relations, semuanya mengkomunikasikan bahwa mereka adalah bagian dari karakter tersebut. Sebegitu seringnya itu terjadi berulang-ulang sehingga dia nempel di kepala lo. Oke, Adidas nggak jual sepatu, dia jual performance. Makanya slogannya impossible is nothing, it's nothing. Just wear this. Impossible is nothing. Lu bisa melakukan sesuatu dengan performa yang lebih baik dengan teknologi yang Adidas miliki. Nike nggak ngejual sepatu, Nike menjual kepercayaan diri. Makanya dibilang just do it. Ketika lu ngeliat logo Nike atau lu ngeliat Air Jordan Nike, ketika lu pakai, lu merasa lu bisa ngelakuinnya. Walaupun tidak sebenarnya. Ada banyak ciprik-ciprik yang pakai jersey-nya Jordan, pakai celana Jordan, pakai sepatu Air Jordan, mainnya katro gitu. Tapi itu yang dijual. Uh, Rokok misalnya, Jarum nggak ngejual tembakau, dia ngejual misalnya maskulinitas. Dan ini masih banyak lagi semua. Jarum Black, apa, Sampurna, semuanya kayak gitu. Hampir semua brand itu menjanjikan sesuatu. A brand is a promise, bahwa dia punya karakter dan karakter ini sejalan dengan karakter lo. Nah, brand ini punya nilai yang begitu tinggi sehingga ketika dia nempel pada sebuah produk, naikin harganya. Nih jersey gua nih, kalau ininya bukan Nike dan ini bukan Manchester United, nggak segini mahalnya walaupun desainnya sama, bahannya sama. Tapi kalau mereknya beda, ini deh. Ini anggaplah misalnya harganya hampir 1 juta rupiah ya. Anggaplah nih harga jersey zaman sekarang 1 juta rupiah. Ini logonya berdebah FC. Mau lo beli jersey ini 1 juta rupiah? Nggak mau lo pasti. Ngapain? Lu nggak kenal mereknya, tidak ada sesuatu yang terasosiasi. Ketika lu ngeliat berubah FC, nggak muncul sesuatu di kepala lu. Tapi kalau misalnya gue sebut Starbucks, wow, oke, sebuah coffee shop yang lu bisa bayangin, oke, mungkin ada gengsinya, rasa kopinya menurut gue bukan peminum kopi banget ya, jadi menurut gue ya sama-sama aja. Tapi nggak tahu gimana ceritanya, Starbucks tuh punya persepsi di kepala lu.
persepsi yang berbeda dengan misalnya gue sebut merek kopi yang sering kerja sama gue, misalkan Coffee Toffee. Dua-duanya punya image, tapi image yang berbeda gitu. Gue punya cerita nih tentang brand. Gue ngobrol banyak sama Tante Ginting karena kami sama-sama promo untuk film Insya Allah Sah. Terus dia cerita dia lagi mendalami winery, minuman anggur. Dia senang sejarah dan wine itu ada sejarahnya sendiri. Terus dia cerita, dia baca bahwa ada banyak wine, mereknya beda-beda, harganya beda-beda, tapi sebenarnya datang dari ladang yang sama. Jadi sebenarnya nih, segala macam wine dengan merek yang beda-beda dan harganya yang beda-beda ini, wine itu kan ada yang murah, ada yang nggak ada yang murah sih. Wine itu cuma ada mahal banget, sama anjing itu wine apa motor harganya bisa sampai kayak gitu. Intinya wine itu mahal banget, ya kan? Nah cuman si tante cerita sebenarnya kebun anggurnya yang anggurnya dipetikin dipakai untuk bikin wine itu sebenarnya semuanya dalam satu tanah, terus dari itu dibagi-bagi, yang ini punyanya si merek ini, yang ini punya merek ini merek ini. Jadi anggurnya sama, di atas tanah yang sama, samping-sampingan lapak doang, yang ngerjain sama, tapi ketika dibikin tambah-tambahin dikit, dikasih label yang berbeda, harganya jauh berbeda, jauh lebih mahal. Padahal di tanah yang sama, anggurnya sama, yang nyiramin sama. Kenapa bisa beda? Merek. Kekuatan dari sebuah merek. Biaya produksinya mungkin nggak jauh beda, tapi marketingnya mungkin beda, dan terutama merek brandnya yang nempel pada wine-nya itu yang beda. Itu yang menjadikan satu wine jadi lebih mahal daripada yang lain. Sekedar informasi, barang bajakan tertua di dunia adalah minuman anggur, wine. Ada di Prancis itu ada museum pembajakan, forgery museum atau apalah gue lupa. Dan di situ dikasih lihat barang-barang bajakan, dan barang bajakan tertua itu adalah anggur. Jadi dulu ada tong gitu, isinya minuman anggur, dan tong yang mahal dan wine-nya bagus itu ada kayak labelnya gitu. Nah pembajakan pertama ngebajak label tersebut. Jadi ada orang wine-nya nggak tahu dari mana, taruh di gentong, tongnya dikasih cap mirip sama cap yang mahal. Itu adalah barang bajakan pertama. Coba, apa yang dibajak? Merek, brand begitu berharga, dia bisa membuat sebuah produk naik biayanya karena dia bisa kebentuk kayak gitu. Kayak kalau lu ngeliat Manchester United, gue bilang Manchester United, lu lihat logo ini terus lu ingat semuanya, ingat Cantona, ingat David Beckham lawan Wimbledon dari tengah lapangan, ingat Wayne Rooney muter balik lawan Manchester, lu ingat semuanya. Dan itu pakai effort. Manchester United tuh memastikan mereka punya pemain-pemain terbaik supaya mereka bisa kasih lu image itu, gambaran itu, kesuksesan itu bisa nempel di kepala lu. Itulah kenapa akhirnya jadi mahal. Semua merek sukses seperti itu. Nah, sekarang setelah 3 video ini mungkin lu udah ada gambaran kenapa sebuah produk ini mahal. Apakah ada produk yang kemahalan? Bisa jadi. Kayak gue merhatiin ya, sepatu bola ini lebih mahal dari sepatu basket. Oke, gue nggak tahu ya, mungkin emang teknologinya jauh lebih rumit ya, terutama kayak ada start pattern ini, teknologinya beda lah. Tapi gue tetap ngerasa agak kemahalan. Ini kalau dirupiahin ini kayaknya 4, something deh. Agak kemahalan. Walaupun untuk mencapai market yang berbeda, dan ini kita ngomongin marketing, Adidas ini 17 plus ini ada beberapa versi, ada 17 plus 17.1, 17.2, 17.3. Makin yang ketiga tuh lebih murah, tapi bahannya beda, teknologinya beda, dan segala macam, dan effort pemasarannya beda. Yang diiklanin, Adidas nggak pernah ngiklanin 17/3, yang mereka 17.3, yang mereka iklanin selalu 17 plus. Jadi kita bisa simpulkan si Adidas 17.3 itu jadi lebih murah karena biaya produksinya juga lebih murah, bahannya beda, mungkin nggak sekuat ini juga. B, effort marketingnya juga nggak segede yang 17 plus. Dan yang membuat dia tetap ada di kisaran harga 1, kemungkinan besar adalah brandnya. Udah tinggal itu doang yang ada nilai tingginya.
brand Adidas itu tadi. Nah, ini adalah penjelasan yang cukup panjang, moga-moga lu cukup ngerti. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain silahkan aja di drop di comment box. Kalau lu ada ide untuk ngebahas apa, gue dengan senang hati ngebahas, silahkan kasih tau juga. Tapi itulah sesuai dengan janji gue udah bahas kenapa sebuah produk bisa mahal. Ada produksi, ada marketing, yang sebenarnya produksi di dalam sini juga, dan ada brand. Sekian dulu dari gue, terima kasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir, dan moga-moga gue bisa ngasih lagi video-video yang menyenangkan dan seru untuk lo. Thank you.